bersiap mengikuti pelajaran hari ini. Ya Ibu, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ketua kelasnya yang mana? Saya Ibu. Oke, boleh pimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ini semua murid di kelas D ini hadir. Hadir Ibu. Yang pernah menonton drama di YouTube atau sosial media siapa? Bagus. Dari kalian sudah menonton itu, apa yang menarik dari drama tersebut? Cerita. Oke, bagus. Oke, kita langsung masuk saja ke pengertian teks drama. Jadi, teks drama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama naskah drama, yang kedua drama sebagai karya seni. Yang naskah drama, teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tindakan yang dipentaskan, berfungsi sebagai panduan akting dan panggung. Kemudian drama sebagai seni. Bentuk seni pertunjukan yang menggabungkan dialog, gerak, visual, dan suara untuk menyampaikan cerita kepada penonton. Kita lanjut di unsur-unsur drama. Nah, unsur utama terbagi menjadi unsur intrinsik atau teks cerita dan unsur pementasan atau elemen produksi. Memahami keduanya membantu analisis dan praktik drama. Pertama itu intrinsik. Ada terbagi tokoh, tema, alur, latar, dialog, konflik, amanat. Dan yang kedua pementasan. Yaitu bisa kita lihat panggung, kostum, tata suara, dan properti. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Unsur, tema, dan tokoh. Pertama tema, gagasan atau pesan yang menjadi cerita. Kedua tokoh, karakter yang menjadi protagonis, antagonis, dan dukung. Baik. Yang ketiga, peran tokoh dan Nah, dari unsur tema dan tokoh ini adik-adik sudah mengerti? Iya. Aku mau bertanya, siapa yang biasanya menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita? Apakah di bagian tokoh karakter yang protagonis, antagonis, atau pendukung? Protagonis. Sekali. Selanjutnya ke materi unsur alur, latar, dialog. Teman-teman boleh baca di alur. Bisa Ibu. Silakan dibaca. Alur urutan peristiwa biasa linear, flashback atau non linear. Latar waktu tempat dan suasana yang diperkirakan. Dialog bahasa lisan antar tokoh mengungkap karakter konflik dan perbedaan. Oke, kita lanjut ke materi unsur konflik dan amanat. Konflik adalah motor penggerak cerita. Amanat adalah nilai atau pesan yang disampaikan penulis melalui penyelesaian konflik. Yang pertama ada identifikasi sumber konflik. Tokoh versus tokoh, tokoh versus masyarakat, tokoh versus diri sendiri. Dan yang kedua, perhatikan solusi dan konsekuensi sebagai kunci penemuan amanat. Bagus, kita lanjut di materi struktur teks drama. Dan yang pertama
Prolog atau pembukaan, memperkenalkan suasana, latar atau narator atau profesional. Dan yang kedua, orientasi, perkenalan tokoh, latar, kondisi atau awal cerita. Dan yang ketiga, komplikasi atau konflik, muncul masalah yang memicu ketegangan dan konflik antara tokoh. Dan yang keempat, resolusi, penyelesaian konflik, pilihan tokoh dan akibatnya. Dan yang terakhir, epilog atau penutup, menutup cerita, memberikan penegasan amanat atau kelanjutan yang terbuka. Kita lanjut Nah, ini contoh saat kita melakukan drama. Biasa kita baca dialog dulu, lalu identifikasi pola, dan yang terakhir pesan penutup. Langkah sistematis ini memudahkan penemuan amanat, perhatian dialog, pola tindakan, dan hasil akhir konflik untuk merumuskan pesan moral atau sosial drama. Kita lanjut ke teman-teman bisa memperhatikan cara kita mempraktikkan drama sederhana secara berkelompok. Yang pertama, pembagian peran dulu teman-teman, dan tetapkan peran sesuai tokoh dan tentukan tugas aktor, sutradara, dan propertinya. Dan yang kedua, latihan dialog dan acting. Latih intonasi, ekspresi, dan gerakan sesuai petunjuk naskah. Dan yang terakhir, mempersiapkan pementasan, siapkan setting, kostum sederhana, pencahayaan dasar, dan tata suara kalian. Praktik kelompok mendorong kerjasama, kreativitas, dan pemahaman teks lebih hidup. Nah, sebelum kita membahas penutupan drama, Ibu akan memberikan kuis kepada teman-teman sekalian. Ya, Ibu. Kuisnya akan Ibu kirim lewat grup kelas ya. Ya, Ibu. Nanti kuis ini akan terbagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian setelah sudah mengisi, kalian akan kasih lagi ke grup kelas kita. Ya. Jadi 4 kelompok. Jadi kita pilih kuis. Di sini ada 8 soal yang akan teman-teman jawab per kelompoknya. Contoh seperti ini. Berikut yang termasuk unsur intrinsik drama adalah kita memeriksanya, yaitu apakah tema atau yang lain kita tulis oke atau bagaimana adik-adik? Sementara Ibu. Oke. Oke, sudah semua? Halo Ibu. Sudah dikirimkan di grup Ibu? Ibu. Lagi 4 nomor. Belum semua mengumpulkan di grup.
menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan semua adik-adik bisa memahami teks drama yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya Ibu, terima kasih atas apresiasi kalian selama mengikuti pelajaran dan kuis hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami teks drama dengan lebih baik dan mampu menerapkan dalam kegiatan bermain peran maupun pementasan drama. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.